Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agam Bernadi dari semester 6B, NPM saya 1813053114. Di sini saya akan simulasikan materi kelas 4, tema 1, subtema 1 tentang indahnya kebersamaan. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja ke videonya. Selamat pagi anak-anak. Pada puasa nggak hari ini? Puasa. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu ya. Abi, pimpin doanya ya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Setelah berdoa, kita akan mulai pelajarannya. Kita akan membuka tema ya. Oh ya, sebelum kita belajar, kita absen dulu. Ya. Adelia Irawan Hidayah, Angelika Rofiliani, Valia Nariska, Farid Muhammad Tulok. Semangat banget ya. Puasa nggak sih? Puasa kan? Istawafa Husna. Hadir. Jihan Fadila Sofa. Karesya Andian Tegar. Nafrel Reka Galdisia. Muhammad Khairul Kurniawan. Naufal Raihan Rashid. Nur Rohman. Raihan Arya Husada. Reski Farhan Anugrah. Siti Afifah Fatin. Zahira Rohadatul Jannah. Zefi Abiyu Tama. Ketua kita ya. Berangkat semua kan? Sehat? Hari ini kita belajar tentang indahnya kebersamaan, tema 1. Ayo dibuka halaman 1, silakan dibuka. Ayo dibuka. Udah? Kalau udah, oh iya, sebelumnya Bapak tanya dulu, apa suku-suku kalian? Ya. Zahira, sukunya apa? Saya suku Minang, Pak. Kalau Husna, sukunya apa? Saya suku Jawa, Pak. Nah, tadi udah ada Zahira sukunya Minang, Husna suku Jawa. Terus yang lain sukunya apa? Kita mulai dari suku Jawa lagi ya. Suku Jawa, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tambah 1, 15 orang. Terus Minang cuman Zahira. Suku kita berada di Lampung. Suku Lampung ada berapa? 1, 2, 3, 4 orang. Suku Lampungnya 4 orang. Nah, kalian tahu nggak sih, setiap provinsi itu punya banyak suku, nggak cuma suku Lampung. Di Lampung itu nggak cuma Lampung, di Sumatera Barat nggak cuma suku Minang, di Papua nggak cuma Papua, banyak itu sukunya,
Papua nanti dibagi-bagi lagi, di tempat yang bagi-bagi lagi gitu. Jadi banyak banget nih. Terus di setiap daerah itu pasti ada alat musik. Misalkan Lampung itu alat musiknya gamelan. Kalau misalkan Jawa itu Jawa Barat suling itu dari Jawa Barat. Terus ada juga rumah di Papua itu ada rumah adat, itu buatnya dari padi kering, atasnya itu padi kering gitu, tapi kecil rumahnya, nggak gede, sederhana banget nih. Itu namanya rumah Hanoi itu. Jadi kita hari ini belajar tentang indahnya kebersamaan. Meskipun kita berbeda-beda, kita tetap bersama. Selanjutnya kalian membaca halaman 1 tentang pawai budaya. Tapi bacanya dalam hati biar nggak berisik, biar kelas 3 sama kelas 5 nggak keberisikan. Oke? Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakak Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal dari bunyi musikannya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini tersebut seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Sudah dibaca pawai budayanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang paragraf, yaitu di mana ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Ya udah, gagasan pokok itu inti kalimat di suatu paragraf. Nah, biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir suatu paragraf. Terus gagasan pendukung. Ya, namanya pendukung berarti yang melengkapi gagasan pokok menjadi suatu paragraf gitu ya. Misalkan nih di paragraf pertama yang di pawai budaya, paragraf pertama gagasan pokoknya yaitu tentang pawai budaya yang sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, itu gagasan pokoknya. Terusan gagasan pendukung. Ya, gagasan pendukung berarti yang lainnya itu adalah gagasan pendukung. Yang pertama itu rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Yang kedua, alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Yang ketiga, nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. Nah, terus paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat itu kalian yang nyari. Gagasan pokok budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Gagasan pendukung. Satu, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Dua, rombongan laki-laki
menggunakan pakaian adat yang disebut sapa teluk buku. Ya, terus 3. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya Pak Pompang. Paragraf 4. Gagasan pokok. Kebudayaan Indonesia sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Gagasan pendukung. 1. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. 2. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. 3. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk dinikmati. Kita barusan udah ngerjain gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya kalian mengerjakan yang sikap menghargai dan sikap tidak menghargai keberagaman. Sikap menghargai. 1. Menolong sesama. 2. Menghargai Perbedaan pendapat. pendapat. 3. Mau berteman dengan sikap saja. siapa saja. Ya, terus 4. Menghormati adat dan budaya orang lain. Udah, Pak. selanjutnya yang jawab tidak menghargai, Zaira. Sikap tidak menghargai. 1. Bermain hanya dengan teman yang satu asal daerah. 2. Merendahkan atau menjelekkan suku bangsa yang lain. 3. Berteman hanya dengan orang yang satu suku, agama, dan budaya. Selanjutnya kan tadi Bapak udah bilang setiap provinsi kita punya rumah adat masing-masing, punya baju adat masing-masing, sukunya juga beda-beda, terus rumahnya aja beda-beda. Ada rumah tadi Papua, dari rumah Hanoi. Nah, selanjutnya Bapak bawa satu alat musik. Alat musiknya namanya Belva. Apa Belva? Saya, Pak, itu namanya gamelan. Gamelan cara mainnya dipukul. Ya, gamelan itu cara mainnya dipukul. Belva bisa main ya? Bisa. Sini maju. Beri tepuk tangan buat Belva. Gamelan tadi cara mainnya kata Belva dipukul. Nah, kalian dengar kan suara itu? Suara gamelan ini, gamelan yang dipukul. Nah, kalau gamelan yang dipukul itu menimbulkan getaran nih. Nah, getaran ini yang sampai ke telinga kalian melalui udara di kelas. Kalau misalkan di luar angkasa karena nggak ada udaranya, jadi kita nggak bisa dengar gitu. Hari ini kita belajarnya udah selesai. Tugas kalian di rumah mengerjakan halaman 11, yaitu tuliskan alat musik tradisional yang kalian ketahui selain gamelan. Terus daerah asalnya juga ditulis. Terus cara memainkannya gimana? Kalau tadi gamelan kan dipukul. Dia hari ini itu
pembelajaran hari ini. Jadi siap-siap terus kita pulang.